Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata compuere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corruptie dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama, kerugian keuangan negara. Perbuatan seperti secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Yang kedua, suap menyuap. Perbuatan seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Perbuatan seperti pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang keempat, pemerasan. Contohnya, penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Gratifikasi sendiri adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Bentuk dari gratifikasi sendiri ada dua. Yang pertama, gratifikasi positif, yaitu pemberian hadiah dilakukan dengan hati yang tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Yang kedua, gratifikasi negatif. Pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Menurut Eri Riana Harja Pamekas, menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil,
lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan yang terakhir, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.